Ketegangan China dan Taiwan yang akhir-akhir ini semakin memanas, ditambah lagi dengan apa yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, ini harus benar-benar menjadi perhatian kita secara serius, terutama yang ada di negara Republik Indonesia ini, yakni para elit nasional. Kita berharap kalkulasi dan perhitungan tentang situasi kedepannya mereka telah memahaminya dan telah memiliki strategi yang dapat menjadikan Indonesia bisa mendapatkan peluang untuk masa depan yang lebih baik. Tentu di setiap peristiwa yang ada, kita harus mampu menangkap dan melihat peluang apa yang harus dilakukan. Sebab bangsa Indonesia ini dahulu di era Presiden Soekarno menjadi perhitungan dunia. Bahkan gagasan Indonesia mampu menggetarkan hampir seluruh wilayah yang ada di tataran dunia internasional. Ini tentu menjadi bayang-bayang bangsa-bangsa lain di dunia, tidak terkecuali oleh Amerika Serikat. Harus kita ingat bahwa dulu Amerika Serikat dibuat kerepotan oleh Presiden Soekarno, dan itu menjadikan mereka senantiasa memperhitungkan Indonesia. Gagasan-gagasan Indonesia dianggap mampu menggetarkan seluruh publik di dunia internasional. Ya, hanya saja mungkin yang menjadi kesyukuran mereka hari ini, sosok seperti Bung Karno belum ada di Indonesia. Itu bisa saja mereka mengkhawatirkan jangan sampai muncul sosok itu. Taiwan pada akhirnya menjadi sedikit percaya diri. Terang saja ini kita lihat dengan adanya unjuk kekuatan militer baru-baru ini. Ini bisa saja karena adanya Amerika Serikat yang telah secara terang-terangan menyampaikan ke publik, yakni Presiden Joe Biden yang baru saja berkunjung ke Asia, yakni ke Jepang, bahwa siap membackup Taiwan secara maksimal jika China mencoba untuk melakukan gangguan atau apalagi menyerang secara kekuatan militer. Nah, mungkin saja kita bisa melihat Taiwan ini seperti Ukraina ya, di belahan Eropa sana, tepatnya di Eropa Timur. Tapi lagi-lagi kita berharap bahwa semoga ini tidak terjadi. Hanya saja kita patut juga untuk memprediksi dan memperkirakan situasi yang sangat bisa saja terjadi. Lalu bagaimana kalau seandainya Taiwan dan China bisa berakhir dengan perang? Kita perlu kembali melihat napak jejak perjalanan sejarah kita di masa lampau, melihat arah bernegara kita sebagaimana para pendiri bangsa ini, terutama Presiden pertama Bung Karno, memainkan irama, memainkan strategi, memainkan bagaimana dalam meletakkan Indonesia di tengah konflik dunia yang belum stabil di zaman itu. Tentu zaman boleh berubah, situasinya bisa berubah saja, tetapi saja strategi-strategi itu mungkin ada. Biasa kita mendengar pepatah sejarah pasti berulang. Kalau itu yang menjadi patokan, maka kita juga mesti harus melihat kesesuaian. Jangan sampai ini hanyalah pengulangan daripada situasi dan hampir sama dengan situasi yang lampau. Oleh karena itu, kita juga tidak mesti harus menafikan itu dan tidak juga harus malu bahkan untuk menggunakan cara-cara seperti apa yang dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno. Saudaraku sekalian, saya kira ini adalah merupakan petunjuk arah bernegara kita yang harus menjadi catatan yang tidak boleh kita lupakan. Ibaratkan bangunan itu adalah pondasinya. Kalau kita lupa pondasi, membangun apapun di atasnya itu tidak akan sesuai dan bahkan cenderung akan menjadi ancaman dan itu bisa menjadi petaka. Kehidupan berbangsa bernegara kita pun juga tidak boleh kita lalai dan menafikan peletakan pondasi dasar bernegara kita.
Oleh karena itu, saatnya sekarang kita untuk melihat strategi yang dilakukan Presiden RI pertama, yaitu Bung Karno, dalam menghadapi suasana dan situasi global yang sepertinya mirip-mirip dengan kondisi sekarang ini. Oleh karena itu, sahabat sekalian, apa yang terjadi ketegangan dunia hari ini antara Rusia dan Ukraina dan beberapa negara lain yang pada akhirnya juga memicu kawasan Asia, yang kita lihat ada potensi Taiwan dan China, sudah saatnya kita harus kembali merenungi untuk mendapatkan petunjuk dan tuntunan arah bernegara kita yang sesungguhnya, terutama para elit di negeri ini, karena mereka lah yang hari ini memiliki kewenangan dan kuasa dalam menentukan arah bernegara. Kita ini hanyalah rakyat dan masyarakat biasa. Tentu kita hanya berdoa dan berharap agar senantiasa bangsa ini diberikan tuntunan, ya, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan tuntunan arah bernegara yang tepat. Hanya saja kita tentu kadang-kadang juga mengalami kebingungan. Banyak hal yang kita sangat sayangkan yang boleh saja itu belum hadir saat sekarang ini, tetapi momentum kedepannya kita berharap kepemimpinan nasional bangsa ini dapat benar-benar memunculkan karakteristik kita, nasionalisme berbangsa yang sesungguhnya, dan arah kita akan kembali kepada arah yang benar-benar sebagaimana yang diletakkan para pendiri bangsa, founding fathers kita. Kita kembali ke situasi Asia. Jika Taiwan dan China benar-benar terjadi situasi seperti Rusia dan Ukraina, maka Indonesia harus berani untuk menentukan sikap dan harus mampu memainkan strategi yang pada akhirnya ke depannya akan menjadi bangsa yang benar-benar superpower. Secara ekonomi harus berani untuk menata kemandirian, kedaulatannya, dan tidak boleh lagi ada ruang-ruang ketergantungan berlebihan di luar dari kekuatan bangsa sendiri. Kalau kedaulatannya ini bisa dibangun, bisa diletakkan, maka Indonesia, bangsa kita ini akan menjadi bangsa yang benar-benar sebagaimana yang sering disebut bahwa bangsa yang bukan sekedar untuk menjadi pengikut atau pelengkap bangsa kapitalis dan imperialisme, tetapi akan menjadi global player. Karena sekali lagi, seluruh potensi sumber daya alam yang ada di Nusantara ini sangat komplikated, sangat komplit, dan kita adalah bagian dari belahan bumi yang benar-benar di sini tersedia hampir sebagian sumber daya alam di dunia ini ada di Indonesia. Kekayaan kita inilah yang menjadi modal besar dan harus patut kita syukuri, sekaligus harus kita maknai betapa kita diberikan potensi untuk menjadi global player di dunia ini. Hanya saja untuk saat sekarang ini karena kendala dalam hal-hal tertentu saja menjadikan bangsa ini belum sebagaimana semestinya. Itu doa dan harapan kita yang semoga 2024 kita mulai menemukan itu semua.